hari ini pelaksanaan untuk webinar FGLSN yang pertama kali akan dilaksanakan dan insya Allah akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai acara ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan bacakan ataupun akan screen share untuk rundown atau kegiatan kita hari ini. Ini adalah rundown webinar kita dengan tema pengembangan literasi di masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semua tim untuk acara webinar ini dan salam hormat untuk Ketua FGLSN kita, Bapak Yusuf. Selamat datang Bapak. Sudah ada Bapak? Ada, tapi namanya berbeda. Oh, jadi Octavianus ya? Tidak apa-apa, pengen ganti namanya. Salam literasi Bapak. Ayo membaca. Ya, terima kasih. Selamat datang untuk ketiga narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Ngatini MM dari Kepala Sekolah Negeri 01 Kabupaten Tangerang. Beliau ini adalah juara 1 untuk gerakan literasi sekolah nasional. Selamat datang Ibu Ngatini. Ibu Ngatini. Ibu Ngatini, halo. Oke, dilewat saja. Salam literasi untuk semuanya. Ibu Ngatini. Ayo membaca. Pemateri yang kedua kita adalah Ibu Hajah Suswati, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMKN 47 Jakarta. Halo Ibu Ngatini. Suswati ya. Ibu Suswati ya. Selamat datang Ibu Suswati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Neneng. Iya, salam literasi. Ayo membaca. Untuk pemateri kita yang ketiga, yaitu Ibu Warsi Sri Wahyuni, SPD, Kepala SLBN Pangkal Pinang. Ibu Warsi, sudah ada? Ya, Mbak Neneng. Sudah, Bun. Saya Bu Titin, Bu. Oh, Bu Titin ya, maaf. Ya. Iya. Siap, ya. Nanti saya ganti namanya ya, biar tidak keliru lagi menyebut nama saya. Bu Neneng Titin itu. Oke, nama saya Titin ya. Ibu-ibu semuanya nama saya Titin. Oke, saya kali ini dipercayakan oleh FGLSN untuk memandu acara webinar kita yang paling pertama sekali, dan insya Allah akan ada webinar-webinar yang lainnya. Dan juga selamat datang untuk semua para peserta webinar pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Apa kabar ibu-ibu semuanya, bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Salam literasi. Ayo membaca. Iya, semuanya sudah siap. Untuk itu saya akan bacakan rundown webinar pengembangan literasi di masa pandemi. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita mulai tadi. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti bersama-sama kita duduk tegap, bukan berdiri tegap, tapi duduk tegap karena kita webinar. Yang kedua adalah doa dari Pak Yamin Umar. Bapak sudah siap ya Pak ya? Nanti untuk doa Pak Yamin. Siap. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua FGLSN, Bapak R. Ahmad Yusuf, SA, SE, MED. Terus juga nanti selanjutnya paparan, dan paparan ini akan dipandu moderator oleh Ibu Neneng Fitri Ekasari, MPD. Selamat datang Ibu Neneng. Terima kasih Bu Titin. Iya. Nah ini seperti teman-teman lihat bahwa nanti kita masing-masing pembicara akan mendapatkan waktu 20 menit masing-masing untuk memaparkan, dan setelah itu kita akan tanya jawab. Nah dalam tanya jawab ini dipersilahkan semua peserta untuk bertanya
itu melalui raise hand bisa, terus juga melalui chat juga bisa. Terus nanti kita ada kesimpulan dan terakhir adalah penutup. Perlu diingatkan bahwa webinar kita bukan kali ini saja, ini bocoran ya, Bapak dan Ibu mungkin nanti akan diinformasikan kepada teman-teman yang lainnya, sahabat-sahabat literasi semuanya. Nanti kita akan ada pembicara-pembicara hebat yang lainnya, yaitu dari beberapa direktur-direktur dari Kemendikbud. Ada 6 direktur yang akan bicara dan praktisi-praktisi literasi tingkat nasional. Ada Ibu Popi, terus juga ada Ibu Rosi, ada Ibu Dewi Fauza, terus juga ada Ibu Kisyanti. Pokoknya semuanya yang hebat-hebat akan kita tampilkan di sini. Jadi bukan hanya sekedar kita ini organisasi yang, tapi benar-benar organisasi yang benar-benar kita akan menukik di dalam literasi dan melihat literasi ataupun pengembangan literasi di masa pandemi ini. Baik, acara yang kedua, operator sudah siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bapak Dedi? Ada apa Bu Ima? Kita nyanyi bersama saja Bu, karena ini memang takutnya sinyal dari tadi ini nge-lag Oh terus. ya, takutnya sinyal Bapak dan Ibu kita menyanyikan bersama-sama, nanti ini dibuka semua untuk soundnya ya Pak Dedi ya? Ya, dibuka, mikrofonnya dibuka semua. Oke. Untuk link ya, nyanyi bersama saja. Iya, saya pimpin ya. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yamin SPD dari SLBN Kota Gorontalo. Kepada Pak Yamin dipersilakan. Ya sandine email. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa hari ini saya akan pandu, saya akan tuntun sesuai agama dan keyakinan yang saya miliki, yaitu agama Islam. Marilah kita berdoa dengan diawali dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih,
rahmat dan ridhamu kami hari ini dapat berkumpul, walaupun hanya melalui virtual, untuk melakukan kegiatan implementasi. Ya, makanya aku lagi. Kiranya hidayah dan inayahmu selalu dan senantiasa menyertai kami. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pemurah, jadikanlah kegiatan hari ini menjadi momentum untuk mengantarkan pertemuan berikutnya lebih baik lagi, terutama dalam pengembangan GLS di masa pandemi saat ini. Ya Allah Tuhan Maha Penyayang, betapapun kecilnya diri kami di hadapan-Mu, namun kami tetap mengharapkan kemuliaan di hadapan-Mu dan kehormatan di mata hamba-hamba-Mu untuk dapat membangkitkan GLS di masa pandemi ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ringan apapun tugas yang kami emban, dan sekecil apapun jabatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, janganlah Engkau biarkan kami melaksanakan tugas ini dengan tanpa bantuan dan pertolongan. Ya Allah Tuhan yang Maha Arif, berilah kami kekuatan lahir dan batin agar kami tetap dapat meneruskan kegiatan pengembangan GLS ini, sekaligus menjalankan amanah-Mu istimewa di jajaran pendidikan khusus dan di jajaran pendidikan pada umumnya di bumi seperti yang kami cintai ini. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, ketahuilah dan ketuplah pintu hati para penentu, dan gerakkanlah tangan para pengambil keputusan agar mereka tetap peduli memperhatikan gerakan literasi sekolah nasional yang telah terbentuk selama ini. Mengingat nasib bangsa telah dilanda musibah pandemi corona yang Engkau ciptakan, tidak lain itu semua adalah peringatan kepada kami. Namun kami tetap mengharapkan perlindungan-Mu dari musibah itu, ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tetaplah benar, maka bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah pula kepada kami bahwa yang salah itu tetap salah, maka bimbinglah pula kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru yang telah mendahului kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Berkenankanlah doa dan permohonan kami, agar tetap kami dijauhkan dari musibah corona saat ini. Rabbana zalamna lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang diharapkan kita, doa-doa yang dipimpin oleh Pak Yamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, 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 amin. Bapak dan Ibu semuanya, yang perlu diketahui bahwa kita webinar ini alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh ada, dari Sumatera, pokoknya dari Pulau Sumatera ada, insya Allah ada semuanya, dari Pulau Jawa, terus juga dari Kalimantan, Sulawesi, dari NTT dan lain sebagainya. Pokoknya kita lengkap, alhamdulillah ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Semoga seterusnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua FGLSN Bapak R. Ahmad Yusuf SASEMED. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo membaca. Ayo membaca. Mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun melalui Zoom meeting. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW.
Yang kami hormati para Bu Ngatini dari SLB Negeri 01 Kabupaten Tangerang, Ibu Hajah Suswati dari MKN, dan Ibu Barsi dari SLBN Pangkal Pinang. Tadi kan kelahirannya 64 kok sempurna ya. Juga kami aturkan terima kasih selamat datang kepada seluruh peserta dari Satuan Sampai Merauke yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir, dan kami aturkan juga terima kasih kepada Ibu Titin Ros, kemudian moderator Ibu Neneng, dan Pak kita semua. Juga yang tidak terlihat Pak Diki, terima kasih sudah bekerja keras, itu sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan pelaksanaan webinar ini diikuti oleh semakin banyak orang. Yang tercantum ini baru antara 99 sampai 100 orang peserta, tetapi saya kira tidak terlalu masalah karena ini webinar pertama. Jadi mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi yang ikut terlibat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, maksud dan tujuan webinar ini adalah sebagai niat baik dari Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional bahwa kita bersama-sama ingin membangun gerakan literasi sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya di sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemendikbud, bahkan kita ingin sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenag juga ikut terlibat di dalam pengembangan gerakan literasi sekolah ini. Kenapa? Karena kedua lembaga tersebut memang sejatinya adalah sekolah. Jadi kalau kita bersinergi seluruhnya, insya Allah literasi kita akan bergerak dengan baik, dan ranking untuk literasi kita juga ke depan akan semakin membaik. Nah kemudian Bapak Ibu, kenapa webinar ini perlu dilakukan? Karena memang kenyataannya bahwa masa pandemik ini tidak bisa atau belum bisa dilakukan secara tatap muka. Alhamdulillah dengan kebiasaan yang sudah berlangsung selama pandemik ini, kita menggunakan Zoom meeting, maka Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional juga ingin melakukan langkah-langkah yang menggunakan fasilitas digital, yaitu berupa webinar. Ini yang pertama. Alhamdulillah semua sudah siap, dan selanjutnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin bahwa kita akan mencoba mengadakan webinar ini secara konsisten. Jadi insya Allah semuanya gratis. Dan untuk minggu depan mungkin dikoreksi Bu Titin, jadi nanti yang bergabung itu 4 direktur. Yang pertama adalah direktur pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus, yaitu Dokter kok jadi lupa ya? Pak Samto, Pak. Pak Samto, Dr. Samto ya. Kemudian yang kedua Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD, yaitu Direktur Sekolah Dasar. Kemudian yang ketiga Dr. Praptono MED, yaitu Direktur Pendidikan Profesi dan Pengembangan GTK. Dan yang berikutnya Dr. Rahmadi, yaitu Direktur GTK Dikdas. Nah itu yang direkturnya. Kemudian dari praktisi, insya Allah akan ada 4 praktisi. Yang pertama adalah Profesor Dr. Isyani Laksono dari UNESA,
Beliau memang salah satu satgas di Gerakan Literasi Nasional. Kemudian ada Bu Popi Dewi Puspitawati, Dr. Popi Dewi Puspitawati MA. Beliau mantan direktur sekolah menengah pertama dan sekarang menjadi fungsional utama ya di Kemendikbud. Beliau juga sebagai praktisi gerakan literasi sekolah. Yang berikutnya adalah Dr. Dewi Utama Faiza. Beliau juga penggerak atau aktivis literasi. Dan yang terakhirnya Ibu Rosi dari Read Aloud. Nah, ini semua saya kira posisi yang sangat kompeten dan berskala nasional. Mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik. Doakan bahwa tanggal 10, 11, 12 Maret beliau-beliau ini akan menyampaikan gagasan-gagasan atau kebijakan-kebijakan atau hal-hal penting terkait dengan bidangnya masing-masing, terutama di bidang literasi. Jadi itu saya kira yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi barokah untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penyampaian sambutannya. Ini sedikit juga menambahkan, semalam saya sudah banyak bicara dengan beberapa narasumber, diantaranya Ibu Popi. Dia senang sekali bisa bertemu kembali karena dia pernah menjadi direktur untuk pendidikan khusus. Kalau dulu mah ya, pendidikan khusus dan layanan khusus masih PKLK waktu itu. Sekarang sudah PMPK. Beliau bilang senang sekali nanti bertemu dengan kepala-kepala SLB dan dia akan memberikan pengalaman dia bagaimana pembelajaran ataupun literasi di beberapa negara. Jadi kita akan mengenal bagaimana sih literasi di beberapa negara. Beliau cerita sangat antusias sekali semalam dengan saya. Terus juga Ibu Dewi juga sama, beliau juga ingin menceritakan bagaimana untuk kampung ramanya yang sudah terkenal, yang memberikan literasi bagi anak-anak di sekitarnya. Intinya adalah bahwa kita akan mendapatkan ilmu dari beberapa praktisi ini yang memang tadi Bapak Yusuf bilang kompeten dalam bidangnya. Dan untuk selanjutnya kami tunggu untuk peserta yang pada saat ini hadir, semoga berkenan juga untuk hadir pada kegiatan-kegiatan webinar FGLSN selanjutnya, ataupun bisa ditambah lagi dengan teman-teman yang lainnya yang insya Allah untuk kapasitas partisipan di Zoom meetingnya semoga bisa bertambah, karena terus terang saja sebenarnya pesertanya sudah banyak sekali, tapi karena kapasitas untuk Zoom meeting kita terbatas sehingga ya yang bisa masuk, yang tidak bisa nanti bisa kepental-pental, mohon maaf sebelumnya. Semoga untuk minggu depan kita bisa memperbaiki secara keseluruhan. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan kegiatan webinar yang akan dipandu oleh Ibu Neneng Fitri Eka Sari yang pada hari ini ditunjuk oleh pihak FGLSN untuk memoderator kegiatan 3 pemateri ini. Kepada Ibu Neneng, kegiatan webinar FGLSN pengembangan literasi dimensi pandemi saya serahkan. Terima kasih Bu Titin atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ketua FGLSN Bapak Yusuf atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat terus. Alhamdulillah. Amin. Ya. Baiklah, sebelum paparan yang pertama kepada narsum Ibu Dr. Anda Ngatini, kita sampaikan terlebih dahulu profil dari narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Anda Ngatini MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SKH
Negeri 01 Kabupaten Tangerang, Banten. Beliau adalah Ketua GLS Provinsi Banten, Sekretaris IGPKHI Provinsi Banten, Ketua Yayasan Kurota Ayuni Tangerang Selatan, Sekretaris Yayasan Samara Kabupaten Tangerang, pendiri Sekolah Khusus Autis Al-Ihsan 01 dan 02, kerjasama tumbuh kembang anak dengan dokter anak di RS Permata Pamulang dan RS Medika BSD. Prestasi yang beliau raih, yang telah beliau raih adalah juara 1 nasional pembuatan video GLS, juara 1 nasional manajemen UKS dan lomba ABK berseri, juara 3 nasional kepala sekolah berdedikasi, juara harapan 3 nasional manajemen kewirausahaan, narasumber di TV swasta tahun 2010, 2013, dan acara curhat bersama ayah bunda. Pengisi acara di stasiun TV swasta dalam acara Halo Indonesia, menulis buku Curhat Bersama Bunda Tini, Kemandirian Anak Autis, Pengalaman Terbaik Menjadi Kepala Sekolah, Literasi Menyenangkan di Masa Pandemi, menulis novel dengan judul Mohon Doa Restu. Dan mungkin satu lagi, di tahun 2019 beliau menjadi narasumber kegiatan Festival Literasi Sekolah Nasional ya. Betul kan Bu Titin ya? Ya betul, di Kemendikbud. Ya, betul, iya. Di Kemendikbud. Iya betul. Kepada Ibu Ngatini sebagai narasumber pertama dalam acara webinar ini, dipersilahkan. Terima kasih. Saya cek suara dulu, apakah suara saya bisa kedengeran? Terdengar Ibu. Oke, alhamdulillah. Terdengar Bu. Ya ini HP bunyi terus karena banyak yang nggak bisa masuk nih. Jadi pada nanya, aduh. Saya matiin dulu deh. Ya, terima kasih. Saya udah bisa share ini ya, materi saya ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, teman-teman seluruh Indonesia? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebentar saya share screen dulu. Ini materi saya hari ini adalah pengembangan gerakan literasi sekolah di masa pandemi. Materi kali ini adalah saya menyampaikan pengalaman saya sebagai kepala sekolah di SK Negeri Kabupaten Tangerang. Dan ini program ini yang kami laksanakan di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian izinkan saya share screen. Webinar kali ini akan saya buka dengan menyanyi, nanti saya tutup juga dengan menyanyi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang nanti akan saya share ya. Yang pertama adalah gerakan nasional membacakan buku. Mudah-mudahan tidak masalah dengan internet. Mari sama-sama kita menyanyi. Biar seger dulu kita, boleh sambil goyang-goyang kepala. Biar enak. Ayah, bacakan aku buku, baca buku, aku ayah, bunda, bacakan aku buku, baca buku, ayah, bunda, bacakan buku, tinggian ya suara. buku, Aku jadi berilmu. Ayo ayah, ayo ayah, dan kernas Yola, orang tua membacakan buku. buku itu. Yo ayah, putih kernas aku, buku itu. Gudangnya ilmu. Beng beng beng. Itu
Injit, injit. Terima kasih. Tadi lagunya apakah bisa didengar? Ketinggian, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti bisa cari sendiri ya di YouTube. Bapak Ibu sekalian, bicara soal literasi, ya bahwa kalau kita melihat perkembangan literasi saat ini ya, itu sudah modern sekali ya dengan literasi yang kita pahami. Dan ternyata literasi itu adalah kemampuan menganalisis suatu keadaan serta memahami konsep di balik tulisan tersebut. Jadi memahami itu lebih penting dibanding sekedar membaca. Kenapa? Karena kalau hanya membaca tidak memahami, maka kita tidak bisa membentukkan karakter, itu tidak terjadi. Sementara literasi itu salah satunya adalah bagaimana kita membentuk karakter siswa atau karakter kita sebagai literate ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya sedikit menyampaikan siklus perjalanan GLS di Indonesia ya. Kalau tahun 2017 pertama saya mengikuti workshop yang diadakan oleh PMPK waktu itu, dan sampai tahun 2018 mungkin ya, itu semarak sekali dengan memposting kegiatan literasi sekolah ya, dimana pada saat kita foto-foto selfie itu pasti dengan L literasi, sampai dengan tadi hari ini ya, tadi kita salam literasi tetap seperti itu. Nah, waktu itu hampir setiap hari posting di Facebook, di Instagram, atau website sekolah itu literasi itu hampir tiap hari ada. Karena memang dicanangkan oleh pemerintah. Tetapi dengan berkembangnya sampai sekarang, ya apalagi di masa pandemi, itu mengalami penurunan gitu. Mengalami penurunan. Kenapa? Karena kurang variasinya sumber bacaan yang pertama ya. Karena kadang-kadang kita atau sekolah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Jadi kita kadang-kadang terbatas dengan bacaan yang ada. Padahal sebenarnya kita sebagai guru bisa membuat buku bacaan untuk siswa yang justru malah yang bermanfaat menurut saya, karena kita yang tahu kondisi siswa kita. Kemudian fasilitas ya. Halo? Nah, fasilitas juga demikian. Kadang-kadang kita terpaku dengan pojok baca, dengan rak buku gitu ya. Padahal sebenarnya di mana saja kita bisa melaksanakan literasi ini. Nah, kemudian bagaimana kita... Halo? Suara saya masih kedengeran? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu, jelas. Terima kasih. Soalnya ada suara-suara lain. Nah, bagaimana kita sebagai pegiat literasi? Tentunya walaupun dengan berbagai problem ya, kurangnya variasi, kemudian kurangnya fasilitas, kemudian ada kecemburuan-kecemburuan tertentu, lalu ditambah dengan masa pandemi sekarang ini, kita sebagai pegiat literasi tetap harus berkarya dengan menghidupkan ruh literasi itu sendiri. Apa ruhnya gitu? Ternyata ruh literasi itu adalah membangun kecakapan hidup dan penguatan pendidikan karakter. Ini yang sangat penting. Jadi kenapa literasi nggak hanya membaca? Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun kecakapan hidup dan penguatan pendidikan karakter. Ya seperti yang tadi literasi, bahwa literasi itu tidak hanya baca, tapi menganalisis sebuah bacaan agar bisa kita lakukan. Kemudian strategi pengembangan budaya literasi. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Kalau kemarin saat belum pandemi kita melakukan di sekolah ya ada ada saung literasi, ada kebun literasi, ada pojok baca gitu. Nah sekarang bagaimana di masa pandemi? Nah kegiatan fisik, lingkungan fisik ini bisa kita pindahkan ke rumah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memohon kepada orang tua untuk membuat pojok baca kecil atau perpustakaan mini atau apapun yang bisa dilakukan di rumah. Karena halo, suara saya masih kedengeran tes? Masih, Bu. Oh, iya, ada suara-suara double soalnya. Nah, jadi itu bisa kita pindahkan ke rumah dengan pojok-pojok baca yang bisa disiapkan oleh orang tua murid ya, orang tua siswa. Kemudian lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosial? Bagaimana kita bisa membudayakan literasi ini agar lingkungan sekitar kita paham. Ini bisa kita bisa kita lakukan dengan posterisasi.
Kalau di sekolah kami kebetulan anak-anak kami berikan poster kecil-kecil ditempel oleh anak-anak agar masyarakat juga tahu bahwa anak kita ini bisa juga untuk melakukan literasi. Kemudian lingkungan akademik ini bisa kita lakukan kalau saat ini ya, ini kan bisa kita lomba-lomba, bisa menyanyikan lagu nasional, lagu daerah. Nah, pada masa pandemi ini kami di sekolah tetap melakukan lomba-lomba, misalnya lomba 17-an. Kemarin tahun 2020 di masa pandemi ini kita mengadakan lomba 17-an yang mendidik ya, misalnya membuat bendera, kemudian misalnya memasukkan kelereng dalam botol melalui Zoom, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Artinya bahwa strategi ini bisa kita lakukan walaupun di masa pandemi. Nah, ada tahap bisa dimatikan mungkin oleh host ininya apa speakernya ya agak masih mute itu Bu Ngatini. Belum dibuka Bu. Belum ada suaranya Bu Ngatini. Bu Ngatini mute-nya dibuka, nggak ada suaranya. Operator tolong dibukain. Oke, lanjut ya. Terima kasih, operator. Ada 3 tahapan dalam persiapan praktik pengembangan gerakan literasi sekolah. Yang pertama adalah membuat program kebermanfaatan. Kenapa membuat program kebermanfaatan? Karena seperti di awal saya sampaikan bahwa pegiat literasi itu harus terus kita berkarya, tetap terus berusaha untuk salah satunya pengembangan pendidikan karakter dan kecakapan hidup. Kalau kita membuat program kebermanfaatan buat ke depan anak-anak itu akan lebih masuk ya, lebih diterima oleh orang tua dan anak dibanding kita membuat program yang kurang ada manfaatnya. Kemudian komunikasi dengan orang tua. Nah, di masa pandemi ini sangat penting sekali bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa demikian? Karena 24 jam anak bersama orang tua. Ya, kita melaksanakan kegiatan video call atau pembelajaran mungkin paling lama anak 1 jam. 1 jam itu mungkin hanya 15 menit mereka konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Sehingga dipentingkan komunikasi dengan orang tua. Nah, alangkah baiknya, jadi kita sebelum melaksanakan pembelajaran daring itu kita komunikasi dengan orang tua dulu. Kenapa? Karena anak-anak khusus, anak-anak kita ini kan nggak bisa komunikasi secara efektif ya. Jadi kita sapa orang tua dulu sehingga orang tua dekat dengan kita, gitu ya. Karena jujur bahwa pada masa pandemi ini peran orang tua sangat penting dan sangat membantu kita. Yang ketiga, persiapannya adalah membuat lembar aktivitas kegiatan. Karena kita berjarak dengan anak, kalau dulu kita ada jadwal pelajaran di kelas ya. Nah, sekarang kita membuat lembar kegiatan selain jadwal juga aktivitas. Anak jam 8 sampai jam 9 ngapain, dan seterusnya. Itu akan sangat membantu. Nah, pengalaman kami ya, halo, suara saya masih bisa kedengeran? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Masih, Pengalaman Bu, kami. jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kami di SK Negeri Kabupaten Tangerang itu kami membuat komunikasi dengan orang tua dengan memberikan sebuah selembar sertifikat untuk orang tua. Ini contohnya Bapak Ibu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua. Ternyata orang tua sangat senang sekali, sangat terharu sekali dengan sertifikat yang kami bikin. Contohnya Bu ya.
Dengan ini memberikan penghargaan kepada seluruh ayah dan bunda orang tua siswa SK Negeri 01 Kabupaten Tangerang sebagai guru terbaik. Dan kami mengucapkan terima kasih dengan tulus atas pendampingan dan bimbingan yang dilakukan selama pembelajaran di rumah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesuksesan. Ini yang kami berikan kepada orang tua. Dan ternyata feedbacknya luar biasa. Malah ada yang mau dipigura gitu ya. Rasanya kita juga haru juga gitu. Ini baru kali ini dapat sertifikat nih dari sekolah gitu. Dan karena memang selama pandemi ini mereka yang lebih banyak bekerja dibanding kita gitu ya. Dalam proses pembelajaran. Dan sertifikat ini membanggakan buat orang tua karena mereka merasa dihargai oleh sekolah, dan kita mengakui mau nggak mau bahwa orang tua inilah yang sangat berperan penting dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang pelaksanaan praktek baik 15 menit membaca sebelum KBM. Jadi kita orang tua sebelum melaksanakan pembelajaran KBM bersama kita itu ada yang kita jadwalkan membaca 15 menit ini sebelum pembelajaran dimulai ya. Dan kami di SK Negeri Kabupaten Tangerang memang karena terbatas dengan waktu, jadi kami tidak melaksanakan setiap hari untuk membaca ini ya, GLS ini ya, kita jadwalkan seminggu 1 kali, tapi efektif gitu. Jadi orang tua membacakan dulu, setelah selesai membacakan itu baru nanti kita KBM. Nah, bagaimana kontrol ya? Bagaimana kontrol di dalam 15 menit membaca ini? Jadi tetap dikontrol orang tua di dalam melaksanakan membacakan. Nah, ini contohnya. Kartu siswa membaca atau kami singkat dengan Karsica. Ada nomor, ada hari tanggal, ada judul buku, ada penulis, ada halaman terakhir dibaca. Nah, tanda tangan orang tua. Nah, ini yang nanti dilaporkan kepada kita, kepada guru, ya. Misalnya hari Senin tanggal 2 Januari, judul bukunya Aku dan Kupu-Kupu, penulisnya Tini. Karena hanya 15 menit, jadi hanya dapat 5 halaman, ditulis. Nah, lalu berikutnya ditambahkan halaman berikutnya. Jadi tidak perlu habis sekaligus. Dan ini menandakan bahwa gerakan membaca untuk anak kami, siswa kami itu berjalan. Jadi kita kalau dulu sebelum pandemi yang tanda tangan orang tua ini adalah guru gitu. Di sini guru dulu ya, waktu belum pandemi 2019 ya. Waktu saya jadi narasumber di Kemendikbud, sini tanda tangannya guru gitu. Tapi karena begitu masa pandemi ya orang tua gitu. Nanti baru di bawah sini ada guru ya kalau saat kita visit gitu, karena di kami sebulan sekali guru wajib visit ke siswa dengan mengirimkan modul dan hal-hal yang perlu kita sampaikan pada orang tua. Nah, ini contohnya buku aktivitas literasi, covernya seperti ini, buku aktivasi literasi isinya seperti ini. Untuk mengontrol 15 menit membaca, atau misalnya anak nggak membaca, menempel, melipat ya ditempel di sini. Dan nanti sebulan sekali dinilai oleh gurunya. Berikutnya, nah contoh praktek baik yang lain adalah social reading, menempelkan berbagai stiker atau poster. Nah, karena di masa pandemi kami juga membuat poster sekolah lalu dikirim ke orang tua melalui visit guru. Ini cara mencuci tangan yang benar, kemudian social distancing-nya, kemudian protokol kesehatan. Lalu kita juga bisa membuat stiker, lalu anak menempel nih, misalnya hemat listrik. Nah, ini kan bagian dari literasi ya, karena inilah pembentukan karakter menurut saya gitu ya, karena kadang-kadang kita orang dewasa saja lupa ya Bu ya, lupa mematikan lampu gitu ya, setelah selesai gitu ya. Kadang-kadang yang piket sekolah juga lupa mematikan lampu, tahu-tahu udah sore, oh iya belum dimatikan gitu. Nah, ini anak-anak kita diberikan contoh seperti itu. Kemudian praktek baik yang lain, mading activity. Jadi tinggal kita pindahkan aja kegiatan yang ada di sekolah, dipindahkan ke rumah. Nah, mading activity ini membuat mading sederhana. Justru pada saat pandemi ini, seluruh siswa kami bisa membuat mading di rumah masing-masing dengan orang tua.
Kalau dulu di sekolah yang ditempel di mading itu yang bagus gitu ya, yang hasil karya anak tunangu yang bagus baru kita tempel di mading gitu. Tapi di masa pandemi ini mau anak bisa nulis, mau anak bisa baca atau apa semua bisa bikin ya. Contohnya ada mewarnai gambar, kemudian bisa membuat tulisan-tulisan coretan-coretan, walaupun mungkin menurut kita nggak bermakna, tapi buat mereka mungkin bisa bermakna sekali. Karena ada sebuah cerita dari orang tua. Hanya membuat coretan. Hari ini ditempel di sebelah kiri nomor 1. Lalu besok bikin coretan lagi ada di nomor 2. Besoknya lagi bikin coretan lagi di nomor 3. Nah, ini karena orang tuanya rajin gitu, dia bisa menerangkan ke anaknya. Nih yang kemarin pertama coretannya seperti ini. Kedua semakin bagus, ketiga semakin bagus. Nah, hal itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat anak kita ya, murid kita. Halo, suara saya kedengeran? Masih, Bu. Alhamdulillah. Ya, masih, Bu. Kedengeran, Bu. Bening, Bu, di saya. Alhamdulillah. Soalnya sepi, karena dimatikan ya. Iya, Bu. Dengar, Bu. Saking Ya, terima fokusnya kasih. seru. Nyimak. Oke. Lanjutnya alternatif storytelling ya. Ini juga ini di masa pandemi kami juga mengadakan storytelling bagaimana anak-anak ini tunarungu kebetulan ya bisa menjerit, dia menggambar dulu, menempel di dinding di tempelan gitu ya, atau bisa menggunakan velcro, bisa menggunakan papan tulis mini gitu ya, atau triplek bekas gitu ya. Nah, ini sangat penting. Jadi mereka setelah ini cerita soal corona di awal pandemi ya, dan sampai sekarang masih kita berikan bahwa ini anak harus paham di masa pandemi ini mereka harus menggunakan masker, dia harus cuci tangan dan sebagainya, dan dia bisa menceritakan pada saat Zoom sesama dengan gurunya itu. Jadi pada saat storytelling ini kita melakukan Zoom dengan beberapa kelas. Kalau biasanya kan kita menggunakan video call ya. Video call itu 4 siswa, 1 guru. Kadang-kadang kalau saya supervisi dengan saya. Nah, pada saat alternatif storytelling ini bisa 2 kelas atau 3 kelas menggunakan Zoom, lalu anak disuruh bercerita. Dan itu luar biasa ya hasilnya. Dan ternyata manfaatnya juga bagus, bahwa membiasakan siswa berbicara di depan umum itu penting. Karena kadang-kadang anak kita pemalu, tapi kalau kita ajarkan saling sapa walaupun via Zoom, ya insya Allah bisa lah ya, kita coba. Lalu berikutnya, sorry, kelewat. Nah, ini ada kupisah. Apa itu kupisah? Kupisah adalah kurangi dan pilah sampah. Ini juga bagian dari literasi. Jadi kita memberikan aktivitas kepada siswa melalui wali kelas. Nanti kita bikin kegiatan. Lalu siswa apabila mau jajan, atau beli bakso atau beli apa, dia harus menggunakan tempat yang sudah kami berikan dari sekolah. Kebetulan anak-anak mendapatkan waktu ada bundle ya, kita dapat anak berikan tempat makan dan tempat minum, dia harus menggunakan tempat itu. Lalu orang tua foto lalu dikirim sama kita. Atau anak juga berbelanja di warung menggunakan tas, bukan biasanya kan kita pakai kantong kresek ya dari warung. Anak-anak kita ajarkan dari sekarang bahwa mereka berbelanja bisa membawakan tas sendiri, karena untuk mengurangi sampah yang ada di rumah kita. Nah, ini penguatan pendidikan karakter yang harus kita kembangkan, dan alhamdulillah di sekolah kami sudah kami lakukan, dan ini rutin kami lakukan ya, bahwa anak-anak harus kita ajarkan termasuk orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengontrol kegiatan itu? Ini format kegiatannya kupisah. Bapak Ibu bisa membuat sendiri variasi-variasi sendiri, gak harus seperti ini, maksud saya bisa lebih bagus lah gitu ya daripada kami gitu ya. Misalnya Selasa 4 November 2020 membeli makanan dengan membawa tempat sendiri, nanti yang para orang tua, dan foto kegiatannya atau video kegiatannya dikirim ke wali kelas, jadi kami tetap bisa mengontrol. Kemudian Senin 8 November
membeli makanan dengan membawa tas atau kantong sendiri. Dan ternyata hasil ini orang tua sangat terbantu ya. Jadi nggak sulit-sulit gitu ya. Kalau membaca terus kan sulit, tapi kalau dengan langsung praktek anak lebih cepat untuk menjadi pembiasaan yang bagus ya. Berikutnya adalah SIMANIS, siram tanaman otomatis. Jadi kita memberikan tugas di rumah. Ini juga dulu kami lakukan di sekolah kami, dan ini Bapak Yusuf ya, sepertinya saya dapat menang karena ini nih ya. Siram tanaman otomatis itu pada saat anak belum pandemi di sekolah melakukan. Tapi begitu masa pandemi kita pindahkan ke rumah ya, dan anak-anak bisa gitu ya. Anak-anak yang SD kelas 5-6 itu bisa membuat cuman sangat sederhana, dari botol bekas, kemudian dilubangin, terus balik, lubangnya dikasih, kalau kami pakai sumbu kompor ya, kompor minyak itu, atau bisa menggunakan kain dari bahan kaos. Lalu dikasih air, kemudian taruhlah di tanaman, dan dia nggak harus tiap hari menyiram. Dan hasil dari testimoni kami kepada orang tua, ini guru kami juga banyak yang ikut nih, jadi kami menyampaikan apa yang ada gitu ya, bahwa aktivitas anak kita yang ini dan tadi yang belanja mengurangi sampah itu ternyata ditiru oleh warga sekitar. Nah itu kan artinya bahwa kami anak khusus bisa juga menjadi contoh ya untuk warga sekitar, dan itu sungguh luar biasa. Kami sangat haru dan orang tua bangga. Ternyata tetangganya malah bertanya gimana caranya bikin gitu, dan anak kita bisa gitu. Jadi ayo semangat berliterasi, banyak karya yang harus kita kita berikan. Bagaimana format kegiatannya SIMANIS, siram tanaman otomatis? Nah seperti ini ya Bapak Ibu, bisa ini hanya sebagian contoh saja. Bapak Ibu bisa memvariasikan sendiri mau seperti apa ya. Mungkin nanti bisa SIMANIS jembatan Ancol atau apa kayak gitu ya, agar aktivitas itu bisa berjalan. Yang tadinya di sekolah kita pindahkan ke rumah, dan itu berhasil insya Allah. Kami cukup sukses itu program ini ya. Nah tentunya ada para orang tua yang itu setiap hari setelah para orang tua begitu siang hari atau sore hari dikirim ke wali kelasnya sebagai laporan belajar dari rumah. Kayaknya yang terakhir ini ya. Nah, apalagi kegiatan yang lain untuk literasi ini yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama bisa membuat jadwal pelajaran. Jadi jadwal pelajaran ini bisa juga bagian dari literasi ya. Karena kadang-kadang kita orang tua lupa hari ini belajar apa sama gurunya. Jadi kita bisa membuat jadwal pelajaran, lalu misalnya Senin matematika sama bahasa Indonesia. Setelah anak selesai belajar sama gurunya, checklist. Dia sudah gitu, checklist aja, cukup menceklis. Kemudian yang kedua, membuat jadwal penggunaan seragam sekolah ya. Jadi di sekolah kami ini, jadi saya banyak bercerita di sekolah kami aja. Walaupun di masa pandemi, tapi anak-anak belajarnya tetap menggunakan seragam. Kalau SD ya Senin pakai putih merah, kemudian kalau Rabu pakai pramuka, kalau Kamis batik, kalau Jumat olahraga. Gurunya juga sama, menggunakan seragam. Mengapa? Agar anak itu terbiasa bahwa walaupun di rumah tidak ke sekolah, dia tetap harus mandi pagi. Dia harus tetap belajar sama bu guru dalam kondisi bersih dari rumah, walaupun mereka tidak ke sekolah. Jadi pembiasaan penting menurut saya yang perlu kita budayakan. Kemudian yang ketiga, kepemilikan. Apa itu? Nah, misalnya tasnya ada 2, tulis tas 2, buku 8, buku gambar 3, pensil 4. Itu perlu dibuat catatan-catatan kecil yang bisa dilihat oleh anak kalau dia belum bisa baca. Kalau yang sudah bisa nulis ya dia nulis sendiri. Jadi tahu miliknya ada berapa. Nah, pengalaman kami pada saat sebelum pandemi ya Bapak Ibu, kadang-kadang anak itu ke sekolah lupa kan nggak bawa pensil. Begitu pulang pensilnya nggak ada. Nanti orang tua nanya, kok pensil anakku hilang, kok nggak ada Bu Guru gitu ya. Nah, jadi betapa pentingnya kepemilikan ini baik di masa pandemi maupun nanti pada saat sekolah. Karena ini
bagian dari pembiasaan agar mereka tahu miliknya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang tadi saya sampaikan. Nah, hari ini akan saya tutup materi saya dengan lagu yang ini dikarang oleh guru kami. Mari kita sama-sama bisa mendengarkan. Boleh sambil goyang-goyang biar tidak mengantuk. Boleh sambil tersenyum. Kalau yang bisa pakai bahasa Arab, boleh menggunakan pakai bahasa isyarat. Ayo Bapak Ibu, yuk kawan-kawan, kita belajar. Walaupun di rumah, belajar, bekerja, bisa dilakukan di rumah. Di luar sana sedang terjangkit virus corona. Jaga jarak antar sesama agar tidak terkena. Guru, Bapak guru memberikan tugas belajar, bekerja, Mama Papa di luar sana sedang terjangkit virus corona. Agar sedang terjangkit virus corona. Jaga jarak agar tidak terkena. Belajar, bekerja, bergembira bersama. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi lagu karya kami dari SK Negeri 01 Kabupaten Tangerang. Nanti yang pingin lagu itu boleh nanti kami share di grup ya. Nah, ini adalah moto yang saya punya, yang pada Hari Guru saya canangkan bahwa mendidik dengan hati akan menghasilkan anak yang berbudi pekerti. Mendidik dengan kita akan menghasilkan anak yang berakhlak mulia. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju Ibu. Setuju. Terima kasih. Ayo membaca. Ayo membaca. Ayo membaca. Ayo membaca. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Ngatini. Sangat luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang didapat dari literasi ya, implementasi literasi di SKH 01 Banten ini ya Bu ya, yang mungkin bisa diadopsi untuk teman-teman di sekolah. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi Ibu.